Bentar. Baik, saya ulangi ya pembahasan selanjutnya itu tentang huruf. Al-harfu huwa ma yukmilul isma wal fi'la. Di sini definisinya huruf adalah sesuatu yang melengkapi isim dan fi'il ya. Mm-mm. Atau dalam satu keterangan itu huruf itu dia tidak menunjukkan maknanya sendiri, tetapi menunjukkan makna pada kalimat lainnya. Dalam tanda kutip huruf itu harus bergandeng ya. Beda halnya dengan fi'il dengan isim. Fi'il dan isim itu bisa dimengerti tanpa harus bergandeng ya. Seperti misalnya kitabun, kitab. Nah, itu maknanya sendiri kitab ya. Atau misalnya roja'a, pulang. Tapi kalau huruf itu dia harus gandeng, entah itu gandeng dengan fi'il atau gandeng dengan isim ya. Contoh eh, min itu dari. Nah, ketika sudah gandeng minal bait, nah itu menunjukkan makna dari rumah. Nah, itu harus gandeng ya. Huruf itu bisa dimengerti ketika sudah gandeng. Maka di situ fungsinya sebagai pelengkap ya, pelengkap baik pelengkap isim maupun pelengkap fi'il. Oke. Huruf di sini dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kelompok ya. Ada huruf-huruf yang masuk pada isim, ada huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il, ada huruf-huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il ya. Nah, hunakal huruf allati tadkhulu alal ism wa hunakal huruf allati tadkhulu alal fi'il wa hunakal huruf allati tadkhulu alaihima ya. Yang masuk ke isim dan fi'il. Apa aja huruf-huruf yang khusus masuk ke isim? Nah, ini ada pembagiannya. Ada huruf jer, huruf nida, huruf istitsna, kemudian ada inna wa akhwatiha. Kemudian ada huruf-huruf yang khusus masuk ke fi'il. Huruf-huruf apa aja? Ada hurufun nawasib, ada huruful jawazim, huruf taukid, huruf istiqbal. Nah, kemudian huruf yang masuk eh, ke isim dan fi'il ada huruf atop, huruf nafi, huruf istifham, seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu huruf yang memang khusus masuk ke isim. Jadi huruf ini tidak masuk ke fi'il ya. Nah, yang pertama ada huruf jar. Huruful jarri ya. Atau kita sebut huruf jar. Atau bisa juga disebut huruf khafat. Nah, huruf khafat. Yang namanya huruf jar atau huruf khafat berarti dia fungsinya untuk mengkhafatkan atau menjarkan ya. Karena huruf itu biasanya dia sebagai amil ya. Huruf jar. Di antara huruf jar di sini ada bi, ka, li, la, ila, ala, min, fi, an, hatta. Nah, ini huruf-huruf jar. Ini huruf jar ini termasuk ciri daripada isim ya. Sehingga tidak mungkin setelah huruf jar itu fi'il tidak mungkin. Huruf jar itu pasti gandengnya dengan isim. Contoh bi artinya dengan. Nah, dalam contoh kalimat ana aktubu bil qalam. Ana aktubu bil qalam. Nah, ini sambil nanti saya terjemahkan barangkali ada mufradat yang baru boleh dicatat ya. Ana aktubu bil qalam ya. Saya menulis dengan pena. Nah, fokusnya pada hurufnya di sini adalah bi. Nah, bil kolam. Nah, setelah huruf bi, nah setelahnya itu al kolam. Al kolam ini merupakan kalimat isim. Nah, maka huruf jar ini gandengnya dengan isim. Gak mungkin setelah bi itu fi'il. Contoh bi roja'a atau misalnya bi fataha, nggak mungkin. Bi yaftahu, nggak mungkin ya. Pasti isim setelahnya. Ana aktubu bil kolam.
Nah, karena ini namanya huruf jer, fungsinya menjerkan, mengkhafadkan, biasanya ditandai dengan kasroh. Tanda khafad, tanda jer itu diantaranya adalah kasroh. Nah, makanya setelah kemasukan bi dibaca al-qalami, bukan al-qalama, bukan al-qalamu ya. Ana aktubu bil qalamu, khoto, salah ya. Ana aktubu bil qalama, khoto, salah ya. Jadi harus dibaca ana aktubu bil qalami, dibaca kasroh. Jer, i'rabnya jer ya. Kemudian ka, ka artinya seperti. Contohnya al-ilmu kan nuri. Al-ilmu kan nuri. Ilmu itu seperti cahaya atau bagaikan cahaya. Atau contoh lain misalnya Muhammadun kal badri. Nah, Muhammad seperti rembulan. Nah, setelah kaknya itu adalah kalimat isim ya. Karena huruf jar termasuk huruf yang masuk khusus masuk ke isim. Nah, kak seperti kemudian la. Nah, lila ini serupa ya, sama-sama bisa bermakna untuk, bisa bermakna milik ya. Cuma nanti biasanya kalau gandeng dengan domir bunyinya menjadi la bukan li ya. Contoh, hadzal kitabu lil ustad. Nah, buku ini untuk ustad, atau bisa juga buku ini milik ustad. Nah, seperti itu ya. Lil ustadi. Nah, di sini dibaca zi. Nah, karena ini huruf jer ya. Fungsinya menjerkan. Ya. Kemudian hadzal baitu lahum. Rumah ini milik kalian atau untuk kalian ya. Kemudian ila. Ila itu artinya kepada atau bisa juga ke atau kepada. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Adhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Adhabu ilal madinati. Ilal madinati. Saya pergi ke kota. Nah, setelah ila, isim yang terletak setelah ila maka dibaca jer, dibaca kasroh seperti itu. Kemudian ala di atas ya. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Nah, ini dibaca maktabi bukan maktaba, bukan maktabu karena kemasukan ala. Ala di atas. Kemudian min, roja'tu minal fasol. Min itu artinya dari. Roja'tu minal fasol. Saya pulang dari kelas ya. Saya pulang dari kelas. Roja'tu minal madrasati. Saya pulang dari sekolah. Fi artinya di dalam. Al ummu fil matbah. Al ummu fil matbah. Ibu di dapur ya. Fi itu bisa dimaknai di dalam atau cukup di saja. Al ummu fil matbah. Ibu ada di dapur. Kemudian an dari. Nah, an min ini bisa dimaknai sama-sama dari ya. Cuman biasanya an itu gandengnya dengan ba'id. Kalau min gandengnya dengan qorib. Contoh, baiti qorib minal madrasah. Nah, itu pakainya min, dekat dari sekolah. Kalau misalnya jauh pakainya an. Baiti ba'id anil madrasah. An juga sama termasuk huruf jer. Maka setelahnya di sini dibaca kasroh anil masjidi. Baiti ba'idun anil masjidi. Hatta an itu kadang juga dimaknai, an itu juga kadang dimaknai tentang ya. Nah, contoh ata'allamu eh al-lughatal arabiyyah an anil huruf ya, tentang huruf. Saya belajar bahasa Arab tentang huruf misalnya. Kemudian hatta hingga ya. Zahabtu ila Surabaya hatal masai, hatal masa, hatta hingga. Nah,
fokus setelah huruf-huruf jar ini semuanya adalah kalimat isim ya. Nah, itu yang pertama huruf jar. Kemudian ada huruf nida. Huruf nida, nida itu artinya panggilan. Nida itu panggilan. Jadi huruf nida ini huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, memanggil kita pasti memanggil nama kan, memanggil orang atau misalnya memanggil ya, maka yang dipanggil itu pasti isim bukan fi'il. Gak mungkin kita memanggil kata kerja. Contoh ta'al ya walad. Ya, ta'al itu artinya ke sini ya, kemari, kemari. Kemari wahai anak laki-laki walad. Ta'al ya walad. Nah, walad ini berarti isim ya, karena sebelumnya huruf nida. Nah, ya, hai. Kemudian ayyuha, wahai juga sama. Ayyuhal muslimun. Nah, ini al muslimun. Kemudian ayyatuha. Ayyatuha biasanya digunakan untuk yang perempuan. Kalau ayyuha untuk yang laki-laki. Nah, ayyatuha talibah. Seperti itu. Tuh, yang pertama huruf jar, kemudian huruf nida, selanjutnya ada huruf istitsna. Nah, huruf istitsna. Istitsna itu artinya pengecualian ya. Nah, huruf ini huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Illa. Nah, diantaranya illa, kecuali. Yadhabu tullabu ilal fasol illa Muhammadan. Nah, siswa, para siswa pergi ke kelas kecuali Muhammad. Nah, setelah illa ini adalah kalimat isim Muhammad. Ya, bukan fi'il. Illa Muhammad. Yadhabu tullab illa Muhammad. Atau misalnya yadhabu, atau misalnya yata'allamu tullab illa illa Ahmad misalnya. Seperti itu. Atau la ilaha illallah. Nah, setelah ilah itu kan ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu termasuk kalimat isim ya. Nah, seperti itu. Kemudian huruf inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha. Nah, inna itu artinya sesungguhnya. Akhwatuha itu maksudnya adalah ya saudara-saudaranya ya, yang segolong dengan inna, yang sama-sama memiliki amal, nanti menasobkan dan merofakkan. Menasobkan itu eh, biasanya tandanya dengan fathah, kemudian merofakkan itu biasanya tandanya dengan domah ya. Jadi setelah inna itu pasti isim. Nah, nanti isim setelah inna itu isim yang pertama dibaca nasob atau fathah, isim yang kedua dibaca rofa atau domah. Contoh, innal muslimu robih, innal muslima robihun. Innal muslima robihun. Nah, sesungguhnya eh, muslim itu beruntung ya. Sesungguhnya orang muslim itu beruntung. Nah, di sini setelah inna dibaca al muslima. Karena memang ini amalnya inna ya. Asalnya sebelum kemasukan inna ini bunyinya al muslimu robihun. Al muslimu robihun. Kemudian kedatangan inna, innal muslima robihun. Jadi seperti itu ya. Ya, isim yang pertama dibaca fathah, yang setelahnya dibaca dhamma. Kemudian contoh lain. Inna, anna turunannya ya, anna. Anna juga sesungguhnya. Ya, cuman bedanya inna sama anna, kalau inna itu biasanya di awal kalimat. Inna itu biasanya di awal kalimat. Tapi kalau anna biasanya ada kalimat yang mendahului. Ya, seperti ini contohnya. Araftu anna rajula
mahirun. Nah, di sini kan ada kalimat sebelumnya, sebelum sebelum sesungguhnya ini, sebelum anna. Artinya sama-sama sesungguhnya, inna dan anna. Cuma bedanya kalau inna itu digunakan di awal kalimat. Seperti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itu karena tidak didahului kalimat lain, jadi pakainya inna. Araftu, saya tahu, anna rojula mahirun. Bahwasanya sesungguhnya laki-laki itu pandai. Nah, asalnya ini ar-rojulu mahirun. Kemudian karena kemasukan anna, ya, karena kemasukan anna, jadi anna rojula mahirun. Nah, jadi dibaca rojula. Nah, seperti itu. Kemudian ka'anna. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Seakan-akan. Contoh. Ka'anna taliba jahilun. Seakan-akan siswa itu bodoh. Ya. Seakan-akan siswa itu bodoh. Ka'anna taliba jahilun. Ini dibaca at-taliba karena ada ka'anna. Ya. Sebelum ada ka'anna, bacanya at-talibu jahilun. At-talibu jahilun. Siswa itu bodoh. Kemudian kita tambahkan seakan-akan. Jadi ka'anna thaliba jahilun. Nah, ini amalnya inna ya. Dan saudara-saudaranya. Kemudian lakinna. Lakinna itu akan tetapi artinya. Huwa mahirun. Lakinnahu bakhilun. Dia pandai. Tetapi dia pelit. Ya. Tetapi dia pelit. Dia pandai. Tetapi dia pelit. Nah. Lakinnahu bah. Atau contoh lain. Ahmad, ini kalau misalnya tidak pakai domir, di sini kan pakai domir lakinnahu ya. Eh, contoh tidak pakai domir misalnya Ahmad mahirun, lakinna Ahmada bakhilun. Nah, itu dibaca nasab, dibaca fathah ya. Kemudian la'alla itu semoga supaya bisa bermakna semoga atau supaya. La'allal ustada hadirun. Semoga ustadz hadir ya atau datang. Atau la'allakum bi khairin wa afiyah. Contoh saya bilang la'allakum bi khair. Semoga kalian baik-baik saja. Laita andaikan. Laital mumattila wasilun. Laital mumattila wasilun. Andaikan mumattil itu artinya artis ya atau selebritis. Andaikan artis itu wasil itu artinya bisa dimakna datang juga atau ya datang wasil atau sampai ya. Andaikan artis itu datang. Nah, fokusnya setelah inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita semuanya adalah kalimat isim. Kemudian itu tadi ya huruf-huruf yang masuk ke isim. Mulai dari huruf jer, huruf nida, kemudian huruf istisna, dan ada inna wa akhwatuha. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa. Allah ya. Kemudian huruf yang masuk ke fi'il. Huruf yang masuk ke fi'il. Nah, jadi setelah huruf ini adalah kalimatnya kalimat fi'il ya. Bukan isim. Contoh an. Ini huruf nawasib dulu. Yang pertama huruf nawasib. Nah, ini sama halnya dengan huruf jer. Kalau huruf jar itu fungsinya menjerkan. Tanda jar itu biasanya dengan kasroh. Tapi kalau huruf nawasib itu adalah bentuk jamak dari nasab. Huruf yang menasobkan. Nasab itu biasanya tandanya dengan fathah. Tapi tidak semua nanti tandanya dengan fathah ya. Dengan fathah. Contoh, hendaknya. Uridu an azhaba. Nah, saya ingin pergi. Nah, saya ingin pergi. Atau, ya, hendaknya saya akan pergi.
Nah, adhaba itu kan asalnya fiil mudhari'nya adhabu, ya kan? Adhabu. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna, tadhabina tadhabani tadhabna, adhabu nadhabu. Nah, itu kan asalnya tuh adhabu, doma. Kemudian ada kemasukan huruf nawasib, huruf yang fungsinya menasabkan. Nah, maka yang tadinya domah berubah menjadi fathah, maka dibaca an azhaba, uridu an azhaba. Ya. Atau misal saya mau makan, uridu an akula, asalnya akulu, gitu ya. Contoh belajar, ta'allama ya ta'allamu, kita sedang belajar, na ta'allamu. Sekarang kalau pakai an berarti an na ta'allama, seperti itu ya. Nurid an nata'allama, kita mau belajar gitu ya. Lan itu tidak akan. Lan yarji'a at-talibu. Ya, siswa itu tidak akan pulang. Lan yarji'a at-talibu. Asalnya ini yarji'u. Kemudian kemasukan lan jadi lan yarji'a. Nah, ini kan setelah lannya ini fi'il ya, bukan isim. Lan yarji'a at-talibu. Nah, siswa itu tidak akan pulang. Ya, ingat ya, kalau menerjemahkan bahasa Arab, nah, walaupun susunannya di sini kata kerja dulu, tapi ketika diterjemahkan eh, jangan kata kerjanya dulu, tapi pelakunya dulu ya. Jadi jangan tidak akan pulang siswa itu. Ya, jangan seperti itu, tapi menerjemahkannya harus dari subjeknya dulu, dari pelakunya dulu. Siswa itu tidak akan pulang. Nah, kemudian izan. Izan kalau demikian artinya ya. Ta'azuruka ghadan. Izan u'tika ta'aman. Nah, saya akan mengunjungimu besok. Zaro yazuru. Azuru. Saya akan mengunjungimu. Saya akan mengunjungimu besok. Izan u'tika ta'aman. Kalau demikian, saya akan memberimu makanan. U'tiyaka idzan u'tiyaka ta'aman. Nah, ini u'tiya dibaca fathah karena kemasukan idzan, amil nawasib. Kemudian kai itu supaya, sama halnya dengan li juga supaya. Contoh ji'tuka kai tu'allimani. Saya datang kepadamu agar atau supaya kamu mengajariku. Ya, supaya kamu mengajariku. Kai tu'allimani. Nah, supaya kamu mengajariku. Atau ji'tuka li tu'allimani. Ya, saya datang kepadamu supaya kamu mau mengajariku, sama halnya. Kemudian hatta. Hatta sehingga. Nah, ini tadi di huruf jer ada hatta. Di sini juga ada hatta. Tapi awas beda ya. Hatta yang masuk ke isim tadi fungsinya menjerkan. Itu hatanya hatta huruf jer. Tapi kalau hatta setelahnya itu fi'il, ini beda ya. Beda. Ini fungsinya menasabkan ya. Makanya di sini ta'allam al-arabiyyata hatta tanjaha. Nah, setelahnya ini fi'il tapi dibaca nasab fathah karena fi'il tidak mungkin dibaca kasroh. Ta'allam al-arabiyyah hatta tanjah. Jadi hatta di sini berbeda dengan hatta yang tadi huruf jer. Ini hatanya huruf nawasib. Nah, hatta kalau gandeng dengan fi'il itu hatta huruf nawasib. Kalau gandeng dengan isim, maka setelah hatta dibaca kasroh. Hatta tanjah. Belajarlah bahasa Arab sampai kamu sukses ya. Hatta tanjah. Kemudian nah, itu yang pertama ada huruf nawasib. Ini yang masuk ke fiil. Setelah itu ada huruf jawazim. Nah, jawazim itu jamak dari jazmun, jawazim. Biasanya tanda
nasabnya itu dengan sukun. Nah, ini sama halnya dengan huruf nawasib. Kalau nawasib itu menasobkan, memfathahkan gitu ya, simpelnya. Kalau jawazim itu menjazmkan atau mensukunkan. Nah, contoh, lam artinya tidak. Lam yadrus Zaidun. Zaid tidak belajar. Ya. Lam itu bisa bermakna tidak atau bisa juga bermakna belum ya. Lam lama. Lam yadrus Zaidun. Nah, di sini ya asalnya yadrusu. Asalnya yadrusu kan. Darasa yadrusu. Yadrusu dia sedang belajar. Karena ini negatif, pernyataan negatif. Di situ dimasukkan lam, maka dibaca jazm sukun. Lam yadrus Zaidun. Zaid tidak belajar. Atau lama yarji' abi. Nah, lama biasanya diartikan belum ya. Ayahku belum pulang. Lama yarji' abi. Ayahku belum pulang. Asalnya yarji'u. Setelah lama di sini kan jelas fi'il ya. Kemudian li hendaklah. Nah, ini juga sama, li-nya bukan li kalau setelahnya fi'il tidak berfaedah menjerkan ya. Kalau dengan gandeng dengan isim maka dia huruf jer. Tapi kalau gandeng dengan fi'il dia bukan huruf jer ya. Nah, li ini ada yang huruf jawazim, ada yang huruf nawasib ya. Kalau huruf huruf nawasib tadi artinya supaya atau agar ya. Tapi kalau huruf jawazim ini artinya hendaklah, hendaklah ya. Ini untuk perintah. Liyarji at-talibu al-marid. Artinya siswa yang sakit silahkan pulang atau hendaklah pulang. Nah, itu kan perintah. Ya. Liyarji. Ini namanya amar gaib. Ini perintah untuk eh, memerintah secara tidak langsung. Kalau pemerintah secara langsung ke orangnya ada di depan kita, kita ngomong langsung ke orang yang kita perintah, itu tinggal menggunakan fiil amar kan. Contoh irji, pulanglah kamu. Nah, tapi kalau mau memerintah, tapi orangnya misalnya tidak ada, atau misalnya memerintah tidak langsung bilang ke orangnya, nah itu menggunakan liyarji atau libu al-marid. Siswa yang pulang, silakan siswa yang sakit silakan pulang. Liyarji, li hendaklah. Ini dibacanya sukun. La, kemudian la, janganlah. La, la takul to'aman haraman. Jangan makan makanan yang haram. La takul to'aman haraman. Setelah la, janganlah itu hmm, fi'il. Kemudian in jika. In yaji Ahmad yaji Muhammad. Jika Ahmad datang, Muhammad datang. Maksudnya gitu ya. In yaji Ahmad, yaji Muhammad. Jika Ahmad datang, Muhammad datang. In takul, akul. Jika kamu makan, saya makan. Contohnya. In tarji, arji. Jika kamu pulang, saya pulang. In jika. Setelahnya fi'il ya. Kemudian ada huruf istiqbal. Huruf istiqbal ini kemarin yang ada di pembahasan fi'il mudhari ya. Nah, yang bermakna akan ada sa dan saufa. Ini masuk ke fi'il mudhari jelas ya. Sa'adhabu ilal masjid. Saya akan pergi ke masjid sekarang. Saufa nusafiru ila Jakarta. Godan ya. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Nah, sebenarnya ini harusnya bukan Godan ya. Karena kalau Godan itu dekat, masih dekat. Harusnya pakai sa saja. Nah, jadi huruf yang masuk ke fiil ada huruf istiqbal, huruf jawazim, huruf nawasib.
Ini perlu diingat-ingat ya, kalau pengelompokannya huruf-huruf yang masuk ke isim, yang masuk ke fiil. Sampai sini masih bisa dipahami? Ada pertanyaan belum? Masih. Masih ya, kita tuntaskan tentang huruf insya Allah malam ini ya. Sedikit lagi. Ini huruf-huruf sekarang huruf-huruf yang masuk pada isim dan fi'il ya. Huruful lati tadkhulu alal ismi wal fi'li. Jadi setelah huruf-huruf ini bisa fi'il, bisa isim. Yang pertama ada huruf ataf, huruful atfi. Ataf itu kata penghubung ya, kata sambung ya. Di antara huruf ataf ada wa, aufa, am, imma, tuma, bal, hatta, lakin. Wa artinya dan. Contoh, Salman wa Salim mahironi. Salman wa Salim mahironi. Salman dan Salim keduanya pandai. Salman di sini dihubungkan di antara Salman dan Salim. Ini sama-sama isim ya, sama-sama nama orang dihubungkan dengan wa. Jadi kan eh, berarti setelah wa-nya ini isim. Ini nanti bisa juga setelahnya itu bisa juga fiil ya. Jadi kalau huruf atop itu penghubungnya, kalau isim itu digandengnya dengan isim lagi. Kalau fiil digandengnya dengan fiil lagi. Seperti itu ya. Contoh, akulu wa ana. Saya akan makan dan tidur. Nah, itu fiil gandeng dengan fiil ya. Jadi bukan isim kemudian gandeng dengan fiil atau misalnya fiil gandeng dengan isim. Jadi harus sama ya. Kalau yang digandengnya itu sebelumnya fiil maka setelahnya fiil, sebelumnya isim maka setelahnya isim. Duh, mau hujan ini. Kemudian au, au itu artinya atau. Contoh, Iqra an-nahwa awis sorfa. Iqra an-nahwa awis sorfa. Bacalah ilmu nahu atau sorof. Nah, ini kan sama-sama isim dengan isim ya. Bacalah nahu atau sorof. Nah, huruf atop itu biasanya ini termasuk apa? Oh, hilang. Nah, huruf atop itu termasuk tabi atau mengikuti ya. Maka harokatnya itu setelah huruf atop, kalimat setelah huruf atop itu harokatnya mengikuti sebelumnya. Contoh kayak yang di atas Salmanu Wasalim. Ini kan sama-sama domah-domah ya. Nah, karena Salmannya domah, maka di sini menggunakan domah juga setelah huruf atopnya. Atau contoh yang ke bawah, Iqra an-nahwa awis sorfa. Nah, karena sebelum aunya itu an-nahwa dibaca fathah, maka setelahnya juga dibaca fathah. Iqra an-nahwa awis sorfa. Jangan tiba-tiba awis sorfu, awis sorfi. Nah, jadi mengikuti ya. Harokatnya mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, kemudian ini Zaidun ya'kulu ruzza fayashrabul ma. Ini fa. Fa. Fa itu artinya lalu. Zaid makan nasi, kemudian minum air. Nah, fayashrabul ma. Ini kan yang digandeng itu ya'kulu ruza sama yashrabul ma. Fiil dan fa'il atau pekerjaan dan pelakunya, kemudian setelahnya pekerjaan dan pelaku. Jadi seimbang gitu ya. Ya. Zaidun ya'kulu ruza fayashrabul ma. Nah, ini setelah fa'nya ini kan kalimat fiil. Nah, berarti boleh. Ini masuk juga ke fiil ya. Aturidul, nah kemudian selanjutnya am. Am itu atau ya, sama halnya dengan au ya. Cuma biasanya kalau am itu diawali dengan pertanyaan a. Nah, a itu artinya apakah?
Contoh, aturidul baita amis sayyarah. Kamu mau rumah atau mobil? Kamu mau rumah atau mobil? Nah, di sini dibaca as-sayyarata karena sebelumnya al-baita. Nah, fathah ya. Kamu mau rumah atau mobil? Atau am. Nah, setelah am di sini isim ya. Ini bisa juga fiil nanti ya. Contohnya fiil bisa juga. Imma itu biasanya artinya adapun ya, adapun atau eh, ada kalanya, apaan? Ada kalanya. Bisa adapun, ada kalanya, bukan atau ya. Ini salah nih, bukan atau, tapi ada kalanya. Contoh, artinya ini ada kalanya ya, bukan atau. Contoh, al kalimatu imma harfun wa imma ismun wa imma fi'lun. Imma harfun wa imma ismun wa imma fi'lun. Kalimat itu ada kalanya huruf, ada kalanya isim, ada kalanya fi'il ya. Kalimat itu ada kalanya huruf, isim, fi'il. Kemudian kemudian. Contoh, dakhala syuyukhu tsumma syababu. Orang-orang tua masuk, kemudian diikuti para pemuda. Kemudian dakhala syuyukhu tsumma syababu. Nah, di sini asyababu sama asyuyukhu kan sama-sama dibaca domah ya. Jangan dakhala syuyukhu tsumma syababa. Jangan jangan itu ya. Salah. Jadi harokatnya mengikuti ya. Namanya juga atof, termasuk tabi. Kemudian bal bahkan. La uhibbu qitton bal arnaban. Saya nggak suka kucing, bahkan kelinci. Saya nggak suka kucing, bahkan kelinci. Bal ini termasuk huruf atop. Nah, ini arnab, kelinci artinya. Hatta sehingga. Ini hatta ada lagi. Ya. Jadi kadang di bahasa Arab itu ada huruf yang sama, tapi fungsinya berbeda. Kayak semisal tadi hatta ada huruf jer, ada huruf hatta yang khusus masuk ke isim namanya huruf jer. Hatta yang khusus masuk ke fiil namanya huruf nawasib. Tapi ada hatta yang bisa masuk ke isim ke fiil namanya ini huruf atof. Artinya eh, sama sehingga akal tutufaha hatta kishrohu. Nah, saya makan apel hingga kulitnya. Kemudian lakin tetapi. Nah, la unadi ini lakin nawas ya, bukan lakinna, beda. Kalau lakinna itu tadi termasuk yang inna wa akhwatuha. Tapi kalau lakin ini termasuk huruf atop. Jadi setelahnya boleh isim, boleh fiil. La unadi Zainab lakin Fatimah. Saya nggak manggil Zainab, tapi saya manggilnya Fatimah gitu. Itu huruf atof. Kemudian ada huruf nafi. Huruf nafi itu peniadaan ya, atau eh, ya negatif ya. Untuk pernyataan negatif, ma adalah ada ma, tidak, sama-sama artinya tidak. Contoh Fatimah la tadhabu ilal fasal ya. Fatimah tidak pergi ke kelas. Nah, ini kan setelah la di sini contohnya fiil ya. Sekarang huruf nafi yang setelahnya contohnya isim. Nah, wa mahum bimu'mini, dan mereka bukan orang-orang yang mukmin. Nah, atau mereka tidak beriman. Wa mahum bimu'min, dan mereka tidak beriman. Nah, setelah mainnya ini kan isim. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf istifham. Huruf istifham adalah huruf
tanya ya, kalimat tanya. Di sini yang termasuk hal dan a yang bermakna sama-sama apakah. Hal dan a. Contoh, hal tashrabul halib. Nah, ini contoh huruf istifham yang setelahnya fiil. Hal tashrabul halib. Setelah hal ini kan fiil. Tashrabu. Apa kamu minum susu? Nah, apa kamu minum susu? Hal tashrabu syai? Hal tadhabu ila madrasah? Apa kamu pergi ke sekolah? Contoh. Sekarang contoh yang setelah isimnya itu isim. Contoh, anta ustad? Apa kamu ustad? Ya, apa kamu seorang ustad? Nah, anta talibun? Apa kamu seorang siswa? Anta muallimun? Apa kamu seorang guru? Contoh ya. Nah, itu hal juga bisa sama. Hal anta zakiyun? Apa kamu cerdas misalnya? Nah, jadi yang masuk ke bisa masuk ke isim dan ke fiil adalah huruf atop, huruf nafi, dan istifham. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Itu huruf istifham itu cuma dua itu Ustaz. Kayak misal kam gitu maksudnya bukan masuk di huruf. Kam itu masuknya nanti isim, bukan huruf ya. Kayak Oh, kam itu iya. isim masuknya. Isim istifham. Hal ini Oh, iya. huruf ya. Oh, iya. Jadi Iya, iya. istifham itu ada yang isim, ada yang huruf. Makanya tidak dimasukkan di sini karena ini bukan kategori huruf. Oh, Oh, model kam, terus ada lagi kaifa, eh, dan lain-lain. Mata. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau huruf yang nawasib itu awalnya doma, akhirannya fathah gitu ya Ustadz? Tidak, bukan yang nawasib. Kalau kalau nawasib itu fungsinya cukup menasobkan saja. Satu kalimat, Oh, menasobkan satu kalimat saja. Ya, oh. nawasib. Kalau yang tadi apa? Yang domah, Yang fathah dan domah itu. ya, yang patah domah itu ada di inna wa akhwatuha. Itu khusus yang Hmm, inna wa akhwatuha. Mana tadi ya ini? Nah, ini yang ini. Nah, yang isim itu ya. ini yang masuk ke isim. Nah, inna wa Hmm, akhwatuha. Dia menasabkan kemudian merofakkan, ya, seperti itu. Jadi sebelum kemasukan inna ini namanya amil nawasih, amil yang merusak. Nanti ada namanya mubtada khobar. Mubtada khobar itu biasanya rofa semua tuh. iya, Contoh iya. al muslimu robihun. Seorang muslim itu beruntung. Nah, Hmm, itu kan susunannya mubtada khobar. Dia rofa semua, domah semua tuh. Kemudian iya. dirusak dengan kehadiran inna wa fatuha. Contoh inna, Oh, maka dia dirusak yang tadinya dibaca al muslimu jadi al muslimah. Al iya. muslimah robihun. Itu amalnya fungsinya ya, fungsinya inna Hmm, wa fatuha. Kita bisa aja contoh yang ka'anna, contoh yang al muslimu tetap sama bunyinya berarti ka'annal muslima robihun. Seakan-akan muslim itu beruntung. Ini di sini hujan, suaranya masih jelas? oh, sini nggak Mas. hujan. Ya, di sini baru turun hujan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Barangkali ini soalnya pembahasannya lumayan, huruf lumayan banyak. Barangkali ada yang
terlewat. Nah, ini contoh yang la. Ini kan tadi ada la yang masuk ke isim, ada yang khusus masuk ke fiil ya. Iya. Ada yang masuk ke, ada yang termasuk juga yang masuk isim fiil. Nah, bedanya kalau yang la yang khusus masuk ke fiil itu, ini kan la huruful jawazim. Ini namanya la nahi. La nahi. La nahi itu larangan ya. Jadi bermakna melarang. Yang masuk ke fiil itu la yang bermakna melarang. Contoh, janganlah. La Makul. tadhab, jangan pergi. La tahzan, jangan sedih. La apa lagi? La tagdob, jangan marah. Nah, ini yang khusus masuk ke fiil. Tapi ada la yang bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim di sini. Nah, ini bukan la nahi, tapi ini la nafi. Kalau nafi itu bukan larangan, tapi peniadaan atau bermakna tidak ya. Ya. Contoh, Fatimah la tadhabu ilal fasal. Nah, Fatimah tidak pergi ke kelas, bukan Fatimah jangan pergi ke kelas ya. Nah, tapi artinya Fatimah tidak pergi ke kelas. Nah, di sini ada bedanya juga. Kalau la-nya itu bermakna larangan, jika setelahnya fiil, ya kalau yang bermakna larangan kan pasti setelahnya fiil ya. Maka dia dibaca sukun karena menjazmkan, termasuk amil jazm tadi. Nah, ini. Tapi kalau la nafi, kalau setelahnya ada fiil, itu kan nanti kita sulit membedakan. Ini la-nya bermakna larangan atau bermakna tidak. Seperti itu kan ya. Nah, itu nanti kalau la-nya bermakna larangan, maka dibaca setelahnya itu dibaca sukun. Tapi kalau la-nya itu bermakna tidak, dia tidak mensukunkan. Jadi tetap seperti semulanya fi'il mudhari itu. Contoh tadhabu, kamu pergi. La tadhabu, kamu tidak pergi. Nah, tapi kalau bilangnya la tadhab, itu artinya jangan pergi. Jangan pergi. Nah, gitu. Seperti itu ya. Contoh di sini la tadhabu ilal fasal. Fatimah la tadhabu. Nah, di sini tetap dibaca la tadhabu karena bermakna tidak. Fatimah tidak pergi. Ini kan tadhabu ini untuk domirnya hiya. Hiyanya siapa? Fatimah. Fatimah. Hiyanya Fatimah. Bukan kamu ya. Kalau misalnya kita mau melarang Fatimah pergi, Fatimah jangan pergi. Nah, itu baru kita gunakan la-nya yang nahi ya. La tadhabi. Fatimah, la tadhabi, jangan pergi. Bi itu ada ya-nya karena asalnya tadhabi. Nah, kamu kan kamu pergi tadhabi. Nah, kemudian karena kemasukan la nahi, nunnya dibuang. La tadhabi. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Iya. Ya. La-nya itu ada yang la nahi, ada yang la nafi. Yang termasuk yang masuk ke fiil itu la nahi yang bermakna larangan. Yang masuk ke isim adalah la, yang bisa masuk ke fiil atau ke isim adalah la nafi yang bermakna tidak. Tuh. La. Termasuk Contohnya yang isim, Ustaz. apa? Tadi kan la-nya ada yang bisa masuk ke isim ke fiil. Yang contohnya yang ke isim coba, Ustaz. Gimana? Tadi kan la itu kan ada dua, ada yang masuk ke la nahi sama yang masuk ke huruf nafi.
Nah, huruf nafi itu kan bisa untuk isim sama fi'il. Ya, Kemudian ini tadi kan contohnya sudah dimasuk di fi'il. Contohnya yang isim bagaimana, Ustadz? contoh yang masuk ke isim. Iya. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan artinya tidak ada daya dan tidak ada upaya atau kekuatan kecuali atas pertolongan Allah ya. La haula, haula itu isim. Wala quwata, quwah itu isim ya. Nah, itu la haula wala quwata illa billah. Nah, itu contoh la yang masuk ke isim ya. Atau contoh la rojula fid dari. Tidak ada laki-laki di rumah itu. La rojula fid dari. Seperti itu. Biasanya beramal ya. Kalau la yang masuk ke isim, biasanya isim setelahnya itu dibaca nasab. Isim yang setelahnya dibaca nasab atau fathah. La ahada fil fasli. Tidak ada seorang pun di dalam kelas. Ahada itu isim. Nah, tidak ada seorang pun. Itu dibaca fathah atau nasab. Nah, itu contoh yang setelahnya isim. Nah, yang mak, contoh mak. Ini kan wama hum bi mu'minin, ini isim ya setelah maknya. Sekarang gimana contoh yang setelah mak itu fi'il. Contoh ma araftu, ma araftu. Araftu kan artinya saya tahu. Kalau mau bilang saya tidak tahu, tinggal tambah ma araftu. Saya tidak tahu. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya madhabtu ilal masjid. Saya tidak pergi ke masjid, misal. Madhabtu ilal fasal. Saya tidak pergi ke kelas. Li'annal mator, karena hujan. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Lah, atau ada yang terlewat tadi mungkin maknanya. Dan Ini itu berarti kan apakah yang la itu selalu dibaca nasab atau ada yang lain? Kamu misalnya contoh kayak la yu'minu ahadukum hatta dan seterusnya itu kan tidak nasab dibacanya. yang mana? Misalnya la yu'minu ahadukum hatta gitu. Ahkuna ahba misalkan gitu. Ada di situ. Gimana? Apa saya kurang mendengar karena hujan. La, Oh, hujan. Tadi kan dikatakan kalau la apa namanya? La apa tuh? La yang dibaca nasab tadi yang mau isim atau apa gitu dibaca nasab. iya. Terus Apakah selalu gitu atau tidak? Itu karena yang tadi saya contohkan la yu'minu. Nah, la yu'minu layum, ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta dan seterusnya itu kan layuk minu. dibaca. Ah, ah. Itu maksudnya apa? Nah, ini kan tadi yang sudah saya katakan. Yang tadi yang nasab itu jika setelahnya itu isim. Oh, setelahnya isim. Ya, kalau la yu'minu itu kan fi'il ya. Itu Oh iya fi'il. iya iya. Sama halnya kayak ini. Fatimah la tadhabu. Nah, ini sama kayak tadi la yu'minu kan. Jadi dia tidak beriman gitu kan. Nah, Oh. ini la tadhabu, dia Dia tidak pergi. Nah, itu kan fi'il. Tadi yang saya katakan nasab itu jika setelahnya itu isim. Oh iya iya. Biasanya nasab. Oke. Ustaz. Baik. Ada lagi? Ini kan ini berarti pertemuan kelima ya. Kita kan 8 kali pertemuan. Nah, berarti ini sudah sampai halaman 43. Semuanya ada 63 halaman. Sisa sekitar 20 halaman lagi. Insya Allah 20 halaman untuk 3 kali pertemuan mungkin bisa ya.
Coba nanti ke bawahnya ada tentang tiga jumlah. Buat teman-teman yang belum sempat mengerjakan tugas, boleh dikerjakan yang kemarin ya. Dari beberapa teman-teman yang mengumpulkan, ada yang betul semua, ada yang beberapa yang masih ada salahnya. Ini Syarah. Ya, mungkin ada pertanyaan lain atau dicukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Banyak ya, masih banyak ternyata. Iya. Tiga jumlah. Oke, sedikit tambahan ya. Ini ya, biar nggak barangkali terlalu mepet karena di bawah pembahasannya lumayan. Nah, sibeh jumlah ya. Kita sedikit masuk ke sibeh jumlah yang bagian A-nya saja. Sibeh jumlah. Ini kan kemarin di antara komponen bahasa ada huruf, ada kalimat, ada jumlah, ada sibeh jumlah. Nah, sibeh jumlah itu kan merupakan susunan yang belum sempurna maknanya ya, atau di dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan frase ya. Kumpulan kata yang belum bermakna sempurna. Jadi sudah tersusun dari lebih dari satu kata, entah itu 2 kata, 3 kata, tapi dia belum memiliki makna yang sempurna. Dalam artian masih menimbulkan pertanyaan ketika dilontarkan. Contoh di sini tiba jumlah terbagi menjadi 5, ada jar majrur, dzaraf majrur, kemudian ada sifat mausuf sifat, isyarah musyar ilaih, dan mudhaf ilaih. Nah, kita bahas yang satu aja, yang pertama saja, yaitu jar majrur. Ini kan tadi kaitannya dengan huruf jar ya. Ya. Ini gampang. Jar majrur. Jadi ini pasangannya ya. Kalau ada jar itu maksudnya adalah huruf jar, majrur itu adalah istilah yang digunakan pada isim yang dijarkan oleh huruf jar. Nah, jadi huruf jar itu kan setelahnya pasti isim. Nah, isim yang terletak setelah huruf jar itu yang dinamakan majrur. Majrur artinya yang dijarkan ya, kalau secara harfiah. Jar majrur, jadi huruf jar dan isim yang dijarkan. Contohnya tadi diantaranya kan huruf jar ada min, ila, an, ala, fi, ruba, dan lainnya. Contohnya Jar sendiri artinya apa, Ustaz? jar itu ya istilah Istilah, nggak ada artinya ya? Ya. Fil fasli. Nah, contoh fil fasli di dalam kelas. P ini huruf jarnya. Nah, di sini setelah P-nya maka dia harus dijarkan. Maka di sini dibaca al-fasli. Nah, jar itu namanya ya, jar itu termasuk i'rab ya. Termasuk i'rab, bentuk perubahan. Nah, nanti ada namanya rofa, ada nasob, ada jar, ada jazm. Nah, itu pembagian i'rab. Ada rofa, nasob, jar, jazm. Itu pembagian i'rab. Nah, setiap i'rab itu nanti biasanya ada tandanya, ada alamatnya, ya. Punya alamat. Rofa itu biasanya alamatnya apa? Doma dan lain-lain. Kemudian nasob itu ada tandanya sendiri.
Jer ada Jazm. tandanya sendiri. Jazm ada tandanya sendiri. Nah, ini jer biasanya alamatnya itu dengan kasroh. Tapi nanti tidak semua jer itu alamatnya dengan kasroh. Ya, ada yang alamat jernya dengan ya, ada yang alamat jernya dengan apa lagi? Eh, ada yang alamat jarnya dengan aduh ngeblank. Ada yang alamat jarnya dengan ya selain kasroh ya. Kemudian ada yang alamat jarnya nanti dengan apa lagi ya? Alamat jar itu oke, saya belum ingat lagi, Mas. Lupa lagi. Nah, nanti intinya tidak semua alamat jar itu dengan kasroh ya. Contoh di sini yang dengan kasroh fil fasli. Nah, ini al-fasl ini irobnya jer ya. Kenapa irobnya jer? Karena ada huruf jer yang masuk. Nah, ini nanti ketika ditanya tanda jernya apa? Tanda jernya kasroh. Tanda jernya kasroh. Nah, contoh yang tanda jernya dengan ya. Contoh misalnya. Ini tanda jernya dengan kasroh karena isim mufrad ya. Nanti setiap bentuk isim itu beda. Karena isim mufrad tanda jernya dengan kasroh. Al-fasl ini kan satu kelas. Ini mufrad kan. Gimana kalau dua kelas? Misalnya, faslun kita ubah dua kelas berarti faslani. Itu kan tasniyah. Kemudian faslani dimasuki huruf jar. Maka jadi fil faslaini. Nah, yang tanda jarnya yang mana? Ya-nya itu tanda jarnya. Itu yang katakan tanda jarnya dengan ya. Kal badri. Nah, contoh seperti rembulan. Nah, ini jar, kaknya itu huruf jar atau jar. Nah, katakan jar, al badrinya itu majrur. Jadi kalau dalam ilmu nahu biasanya tarkibnya ya kalau ditanya. Ini tarkibnya jadi apa? Biasanya kedudukannya jadi apa? Kal badri kedudukannya jadi apa? Kita katakan jar majrur. Fil fasli kedudukannya jadi apa? Jar. Fi huruf jar al fasl majrur. Nah, gitu ya. Lil ustad ini jar majrur. Tarkibnya ya. Itu biasanya kalau di pesantren-pesantren eh, itu kan itu di tarkib ya, di Arab misalnya. Contoh latihannya, nah ini untuk ustadz contoh. Ini untuk ustadz kira-kira apa besarnya? Ini ada untuk ustadz Lil Adi. lil Ustad. nah Ustadi. ada lil ustadi. Nah, gitu ya. Contoh buku itu di dalam lemari. Alkitabu fil khizanati. Naam. Alkitab fil khizanati. Nah, di situ dibaca kasroh. Kamu seperti bunga. Kamu perempuan. Anti ka Kalau Bunga apa ya? zahroti. Zahroti. Zahrot. Wadah. Bunga ya. Anti ka zahroti. Nah, jar majrur. Rumahku ini rumahku. Rumahku dekat dari sekolah. Saya bahasa Arabnya.
Baiti, Baiti, koribun, Qaribun, fi, Min. min minal madrasati. madrasah, Madrasati. madrasati. Baiti koribun minal mad. Baiti minal Madrasati. madrasati. Ingat ya, kalau korib pasangannya dengan min. Korib minal madrasah. Jangan pakai an. Kalau ba'id, kalau jauh, contoh rumahku jauh dari sekolah, berarti baiti ba'id anil madrasah. Madrasah. Saya pergi ke kantor. Kantor ya. Sepertinya dicukupkan saja ya. Iya. Khawatir ini ada hilang. Oke, saya cukupkan. Saya share ini dulu, link ini dulu. Bentar, ini absen biasa. Oke, barangkali ada pertanyaan. Baik, linknya sudah saya share ya. Mungkin dicukupkan dulu untuk pertemuan malam hari ini. Saya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Atau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan di grup atau chat saya pribadi, boleh. Silahkan nanti diisi linknya setelah saya tutup ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, ditutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.